Baik, di sini saya mewawancarai Ibu Isti Retno Pramudiawardhani, umur 40 tahun, asal Kota Blitar, yang mengajar di bidang matematika di SMA Negeri 3 Kota Blitar. Oke, kita mulai pertanyaan pertama, yaitu bagaimana perjalanan Bu Isti menjadi seorang guru. Saya mulai menjadi guru mulai tahun 2005. Di situ saya belum menjadi PNS, tetapi saya masih menjadi guru sukuan atau GTT di SMKN PGRI 1 Pasuruan. Tahun 2010 awal Januari saya mengikuti ujian CPNS sehingga saya diangkat menjadi guru PNS di Kota Blitar. Kemudian pada tahun 2013, yaitu tepatnya pada bulan Agustus, saya kemudian dimutasi untuk pindah di SMA yang 3 Kota Blitar. Selanjutnya, bagaimana cerita awal Bu Isti sehingga bisa menjadi guru sampai saat ini? Di awal saya tidak memilih profesi guru sebagai cita-cita saya, karena pada waktu itu saya memilih pendidikan matematika itu pun yang memilih atas dasar dari dorongan orang tua, terutama dari ibu saya. Akhirnya ketika SNBT atau waktu itu adalah SBMPTN, saya lulus di pendidikan matematika Universitas Negeri Malang. Sejak saat itu akhirnya saya belajar pendidikan matematika selama 4 tahun. Selanjutnya setelah lama-lama akhirnya muncul juga untuk keinginan membuat siswa yang tidak bisa menjadi bisa. Lalu, bagaimana perasaan Bu Isti saat pertama kali menjadi seorang guru? Pada waktu itu pertama kali saya sangat kaget. Saya harus butuh persiapan karena yang saya hadapi adalah siswa yang notabene-nya sudah remaja, bahkan remaja di tahap akhir, sehingga saya harus bisa mengetahui bagaimana psikis mereka ketika belajar. Untuk itu saya harus perlu persiapan yang matang dan perlu banyak wawasan. Apa suka dan dukanya yang Ibu rasakan saat menjadi seorang guru? Sukanya yaitu ketika kita bisa membawa siswa itu dari yang semula tidak bisa menjadi bisa, dari semula yang tidak suka menjadi suka, dari yang semula tidak terampil menjadi terampil, dari semula yang berkarakter tidak baik menjadi karakter yang baik. Itu adalah sukanya. Dukanya adalah kita harus mempunyai banyak waktu dan kesabaran untuk mewujudkan semua itu, karena tidak semua yang kita lakukan itu akan dipandang positif oleh siswa dan wali murid. Apakah ada kendala Bu dalam menyampaikan materi dan bagaimana cara mengatasinya? Banyak kendala ketika menyampaikan materi kepada siswa, yaitu yang pertama adalah terbatasnya waktu, kedua karena kita dikejar untuk menyampaikan target, bagaimana keterampilan atau kompetensi apa yang harus siswa miliki. Kemudian yang ketiga bagaimana kita mewujudkan itu sementara mereka tidak mempunyai pendidikan awal, kemampuan awal matematis secara baik, sehingga kita harus mengulang lagi. Contohnya pada pelajaran di SMA itu ada beberapa materi yang merupakan kelanjutan dari materi pelajaran di SMP. Padahal di SMP itu mungkin
mereka belum sepenuhnya memahami atau mengetahui tentang pembelajaran matematika. Oleh karena itu, diperlukan waktu khusus untuk mendalami mereka seperti matrikulasi. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, maka diperlukan waktu dan diperlukan materi khusus agar siswa-siswa yang mengalami kesulitan mendapat tambahan materi dan latihan sehingga mereka bisa menyusul materi-materi yang sudah ada di SMA. Lalu bagaimana cara untuk mengatur waktu antara belajar dan juga aktivitas lainnya dengan baik? Belajar itu membutuhkan konsentrasi yang tinggi, jadi kita memerlukan waktu, tidak seluruh waktu atau 24 jam, tapi sebenarnya dalam waktu 24 jam itu kita adalah belajar. Tetapi untuk yang berkonsentrasi itu kemungkinan bisa sampai 10-20 menit. Lebih baik untuk pembelajaran matematika itu bisa disesuaikan dengan keadaan kita. Kalau kita pagi merasa lebih fresh dan bisa dapat menangkap pelajaran, maka lebih baik kita melaksanakan belajar ketika pagi hari. Menurut Bu Isti, guru yang profesional itu yang seperti apa? Guru yang profesional adalah guru yang memenuhi kriteria sebagai guru yang profesional, yaitu adanya pedagogik, mempunyai wawasan kebangsaan yang bagus, mempunyai bisa memenuhi standar uh, kemudian dalam bersikap. Jadi seorang guru profesional itu harus bisa memiliki sifat yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpendidikan Pancasila. Yang terakhir, apakah ada pesan agar dapat memotivasi para calon guru? Saran saya adalah ingatlah dengan menyampaikan sebuah materi atau dengan menyampaikan sebuah ilmu, maka kita akan memberikan pahala tersendiri untuk diri kita. Bagaimanapun ilmu itu adalah sebuah wawasan dan harus diberikan dengan ikhlasan, jangan menuntut hasil, tetapi berusahalah dengan maksimal untuk memberikan ilmu, mentransfer ilmu yang positif bagi siswa, agar siswa tersebut mendapatkan pengalaman belajar yang baik dan menjadikan hidupnya lebih baik dan terampil, serta nantinya mereka akan mempunyai cita-cita, misi, dan motivasi yang baik di masa yang akan datang.